Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru hebat Exposaga? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, meskipun sudah siang tetap semangat seperti murid-muridnya ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa mengikuti berbagi praktik baik dari perkenalkan dulu, nama saya Rofik Al-Hawlija dari CDP Angkatan 8 kelas 38 Kabupaten Blitar. Nah, hari ini saya akan berbagi praktik baik yang selama ini saya dapat dari modul 1.4. Nah, sudah siap Bapak Ibu? Ya. Biar tidak loyo, mari sama dengan muridnya, berarti kita harus bersekamaria dulu. Silakan Bapak Ibu monggo jumlah. Mari berdiri semuanya dan boleh loh di luar mejanya. Nah, biar tidak. Iya. Benar, nanti ikuti gerakan yang ada di layar ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Semuanya sudah panas. Nah, energinya sudah kembali lagi semangatnya. Alhamdulillah. Nah, hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif, pemahaman penerapan budaya positif khususnya di SDN Pojok 1. Next.
yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif. Budaya positif itu menurut Bapak Ibu guru apa ya? Menurut pemikiran Bapak Ibu guru, mari berpikir sejenak. Pastinya semuanya sudah sarjana dan sudah mampu mengulas pintas tentang budaya positif. Coba, coba Bu. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya budaya positif adalah suatu nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti itu menurut saya. Iya, bagus sekali. Budaya positif sudah sangat jelas di situ ya. Adalah untuk menerapkan nilai-nilai luhur yang berpihak pada murid, bukan berpihak pada guru. Sedangkan Bapak Ibu mengajarnya berpihak pada murid. Alhamdulillah, sudah semuanya. Ya, terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang mau iya. Silakan. Terima kasih, saya tidak bisa memperkenalkan diri Bapak Ibu. Menurut saya budaya positif adalah nilai-nilai dari kearifan lokal dan berasal dari keyakinan universal. Nah, dalam penerapan budaya positif di sekolah tidak bisa dilakukan secara instan. Maka dari itu, guru perlu memberikan teladan pada peserta didik agar penerapan budaya positif bisa berjalan dengan maksimal. Terima kasih. Keren sekali jawabannya Bu Sri. Itu tadi budaya positif menurut pemikiran Bapak Ibu. Tapi sungguh luar biasa Bapak Ibu guru Esposaga sudah memahami budaya positif. Tentunya pasti sudah pernah dilakukan, tapi mungkin istilahnya beda ya Bapak Ibu. Nah, karena budaya positif itu tidak muncul begitu saja, tapi harus kita terapkan, kita beri tauladan kepada anak-anak dan menjadi sebuah apa Bapak Ibu? Ya, happy. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Ini adalah coba ini akan saya tampilkan tentang tauladan Bapak Ibu guru. Nah, ini guru di rumah berarti orang tua, kalau di sekolah adalah Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru itu memberi suri tauladan yang baik, maka murid-muridnya pun akan. Ya, oke, coba. Ini adalah video singkat mengenai budaya positif. Sebentar, ini adalah kesalahan teknis mengenai internetnya. Ini, sebentar. Nah, ini adalah contoh budaya positif. Maka diamati video ini.
Menirukan orang tua. Ini seluruh mereka yang ketika di rumah, kalau di sekolah berarti Bapak Ibu guru. Children do. Anak-anak itu akan melakukan apa yang mereka lihat. Mungkin dari video ini bisa menanggapi. Ya, berarti monggo Ibu Jody. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi children do itu sebuah kebiasaan. Jadi anak-anak melihat langsung contohnya seperti apa dan dia berpotensi besar untuk meniru. Maka dari itu sebagai pendidik maupun sebagai orang tua di rumah kita bisa memberikan contoh-contoh sikap yang positif, yang baik agar anak-anak juga menirunya positif. Demikian Bu. Bagus sekali dan betul. Itu tadi adalah contoh peniruan anak di rumah. Nah, kalau di sekolah berarti yang ditiru siapa? Iya, pasti Bapak Ibu gurunya. Nah, itu kalau di sekolah kita mengajarkan, kita misalkan menjaga kebersihan, budaya positif menjaga kebersihan, menjaga nanti anak-anak akan menirukan. Tidak usah diperintah, maka mereka akan menirukan. Nah, selamat datang Bapak Ibu juga. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. CSDN pojok 1. Next. Konsep utama modul 1.4 ini adalah budaya positif. Di dalamnya budaya positif itu ada beberapa seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan sertifikat restitusi. Dari ke-6 konten ini, Bapak Ibu guru yang sudah pernah dilakukan kira-kira yang mana? Apakah semuanya sudah pernah dilakukan? Insya Allah, alhamdulillah, memang SD pojok 1 luar biasa. Nah, coba yang nanti setelah ini ada penjabarannya. Yang saya poin yang terakhir, keyakinan kelas dan sertifikat restitusi. Kalau yang keyakinan kelas sudah dilakukan semua ya, alhamdulillah. Karena kemarin pas pada waktu MPLS saya lihat di kelasnya masing-masing sudah ada beberapa keyakinan kelas. Next. Ini adalah penjelasannya. Bagaimana yang dimaksud pembelajar dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa elemen Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ya, ada berapa kata? 6. Apa itu Bapak Ibu? Beriman, bertakwa, ya.
berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Ya, itulah dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam penjelasan ini ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Tentunya kalau kelas 1, 2, 4, 5 sudah mendapatkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pastinya Bapak Ibu sudah mengetahui, sudah melontok di otaknya kalau berdiferensiasi seperti ini. Apakah membedakan? Tidak bermaksud membedakan, tapi mengelompokkan, mengklasifikasikan berdasarkan kemampuan siswa. Ya. Tetapi tidak bermaksud untuk membedakan siswa. Nah, Bapak Guru hebat kemarin sudah menyerap ilmu banyak tentang diklat kurikulum merdeka. Nah, terus next. Nah, yang kedua, disiplin positif. Apakah disiplin itu ada yang tidak positif? Ada. Kalau dengan berspesifikasi. Nah, disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin di mata kita menjadi sesuatu hal yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul Bapak Ibu? Ya, biasanya kedisiplinan. Nah, ada terus bahasa Jawanya muncul kata-kata kedisiplinan. Nah, itu disiplin yang negatif, bersifat menghukum karena yang didisiplinkan merasa terpaksa. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Apakah dengan hadiah itu juga ada yang bersifat negatif? Menjadikan anak ketergantungan. Jadi kita hati-hati kalau memberikan hadiah pribadinya. Tidak anak-anak menjadi kamu rajin suaranya ribet, besok ribet lagi. Nah, tapi kan tidak itu anak-anak malas melakukan. Itu adalah efek dari terlalu banyak ribet ya. Hukuman lebih ke arah negatif atau positif? Negatif, karena membuat anak menjadi terus trauma. Ada kan trauma? Iya. Nah, next. Nah, tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya anak, tetapi orang dewasa pun juga memiliki kebutuhan dasar. Ada berapa, Bapak Ibu? 5. Iya, ada 5. Nah, itu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Siapa yang tidak butuh cinta? Nah, saya pun juga butuh cinta dari Bapak Ibu semuanya. Diterima di sini di SD pojok 1 ya. Kebutuhan penguasaan, ada kebutuhan kebebasan. Siapa sih orang yang suka dikekang? Tidak ada. Nah, kalau dikekang berarti banyak aturan. Disiplin yang bersifat negatif, tidak membuat orang atau anak jelas. Tapi mereka akan menimbulkan sifat yang pendendam. Apa
Ya, pernah terjadi di kelas? Ya, pernah. Mungkin sama anak di rumah juga seperti itu ya, Bapak Ibu. Ya, kalau di rumah kamu harus, kalau sudah harus, wajib, berarti tidak ada, ya, tidak ada kompensasi yang lain, tidak ada pilihan. Mereka juga harus dengan perasaan. Nah, kebutuhan akan kesenangan. Setiap insan pasti butuh suatu kesenangan. Nah, next. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup. Kita butuh kesehatan, butuh tempat tinggal, dan butuh makan. Kalau orang Jawa mengatakan, apa butuh? Sandang, Pangan papan. oke, terima kasih Bu Zum. Kalau Bu Zum sudah hafal ini ya. Sandang, pangan, papan, semuanya. Ini juga butuh tempat tinggal, juga butuh makanan untuk bertahan hidup. Misalkan mahasiswa, tapi tidak sarapan. Coba sebelum pelajaran, Bapak Ibu bertanya dulu, apakah mereka kok ngantuk saja, kok tidak bersemangat? Bu, kok belum istirahat? Pasti paginya mereka iya, belum sarapan. Apalagi kalau bangun terus tidak sarapan. Nah, itu juga mereka juga butuh kebutuhan cinta dan kasih sayang, termasuk dalam kebutuhan psikologis. Anak memiliki kebutuhan dasar cinta, kasih sayang, dan rasa diterima yang tinggi karena ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Kalau di rumah sama ibunya, sudah kamu sekolah saja, di sekolah sama gurunya, kamu nggak makan pulang, berarti ini tidak diterima di mana? Mas, yuk ngasih seperti itu. Kalau sudah seperti itu, rasa kebutuhan cinta dan kasih sayang terpenuhi tidak? Kalau tidak terpenuhi, pasti mereka melampiaskan itu hal lain. Itu apa positif kebanyakan? Iya. Sekarang itu tentang kebutuhan penguasaan. Bahkan yang kebutuhan cinta dan kasih sayang diterima. Itu sesuai dengan filosofinya yang bisa dilaksanakan. Kalau pendidikan itu membuat anak bahagia seperti dirinya, maka tidak harus belajar di atas meja. Bu, aku nulis itu di bawah aku, nulis di bawah dosoran. Boleh atau tidak? Boleh. Asalkan apa kewajiban anak itu ya dilaksanakan. Dan nanti capek pembelajarannya juga tercapai. Nah, merupakan kebutuhan pengetahuan yang kebutuhan penguasaan, merupakan kebutuhan pengetahuan atau kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, tampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimilikinya. Anak-anak itu kalau mempunyai prestasi, mempunyai kelebihan, perlu diakui atau tidak? Ya, perlu. Mereka juga butuh pengakuan atas kelebihannya. Ya. Jangan dicari kurang. Hanya sama dengan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru dengan yang lainnya tidak hanya memandang kekurangannya, tapi pandanglah kelebihannya. Nah, next. Kebutuhan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, terutama SD ya. Ya, terutama kelas 1, menyukai hal yang baru dan menarik serta suka untuk mencoba-coba. Kelas 1 banget itu ya. Iya. Anak merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Bebas, mereka menginginkan kebebasan. Kelas tidak hanya kelas 1, kelas 6 pun mungkin seperti itu. Sama begini disuruh kamu itu ikut pramuka saja, nggak usah ikut voli, ikut lomba, kan nggak bisa.
Tidak, mereka punya kebebasan memilih apa yang mereka sukai meskipun mereka belum mampu, mereka belum bisa menentukan pilihan. Tapi kita sebagai guru tugasnya hanya untuk mengarahkan dengan tanda kutip tidak memaksa. Kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini kemudian harus berkembang hingga dewasa. Apakah kebutuhan kesenangan itu hanya untuk murid? Ya, orang dewasa pun butuh kesenangan. Karena untuk merefresh otak kita ya, kalau kita sudah refresh, Bapak Ibu guru hebat akan melayani muridnya dengan penuh semangat, penuh keikhlasan. Next, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi yaitu, apakah sudah benar penjelasan seperti ini? Mohon maaf, itu ada edit. Motivasi yaitu dorongan pada diri seseorang yang dilakukan secara sadar atau tidak untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Apakah motivasi itu bisa terjadi dalam diri dan luar diri? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman peserta didik, menerapkan disiplin karena takut akan hukuman. Hal tersebut termasuk motivasi ekstrinsik. Berarti motivasi dari mana, Bapak Ibu? Iya, coba ini. Terus yang kedua, penghargaan dari orang lain. Peserta didik menerapkan disiplin diri karena ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan. Hal tersebut termasuk motivasi ekstrinsik karena berasal dari orang lain. Menghargai nilai kebajikan diri sendiri peserta didik menerapkan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Hal tersebut termasuk motivasi intrinsik. Kalau seperti ini biasanya tumbuh anak SD itu kelas berapa? Kelas atas ya. Kalau kelas bawah biasanya masih dituntun. Coba next. Konsep disiplin dan identitas gagal, berarti ini yang bersifat negatif, ya terpaksa. Misalkan hukuman itu lebih bersifat menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, peserta didik takut, menyembunyikan kesalahan dan bicara apa Bapak Ibu? Kalau hukuman, misalkan kalau melakukan kesalahan langsung betul, kamu salah, ya terus diberi hukuman yang tidak mendidik misalnya, berkompetisi ya. Nah, sekarang itu berarti menyakiti jiwanya dan jiwa dan punya anak. Misalnya sudah, apakah akan trauma? Ya, nanti pasti kena bulian teman-temannya. Tidak nyaman, terpaksa anak, ya terpaksa. Nah, sekarang penghargaan tidak efektif untuk siswa. Itu penghargaannya kalau kita tidak benar menempatkan penghargaan, merusak hubungan. Kalau tidak beri penghargaan, gurunya tidak dihargai. Aku tidak mau sama aku, tidak mau memberikan pensil ke aku. Kalau aku sudah berbuat baik, aku tidak diberi apa-apa. Nah, contohnya seperti itu. Jadi akan merusak hubungan, mematikan kreativitas. Akan melakukan sesuatu kalau hanya mengharap. Ya betul. Membuat dengan sistem ranking. Nah, maka dari itu kalau formal tidak ada ranking. Maka dari itu kalau kita memberi penghargaan kepada anak-anak, tidak anak yang itu tidak 1, 2, 3, yang 1, 2, 3. Semuanya mempunyai predikat sendiri. Ada anak yang aktif,
rajin. Oh, kamu rajin sholat. Yang satu yang rajin duhaan. Yang satu rajin membersihkan kelas. Yang satu hormat pada guru. Jadi satu kelas 8 anak mempunyai predikat sendiri, diberikan penghargaan sendiri. Perampasnya menghargai dirinya. Itu berarti hanya untuk orang lain. Mereka melakukan sesuatu untuk orang lain. Next. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini untuk mendisiplinkan anak, tetapi anak tidak merasa, ya, tidak terpaksa. Mereka akan menyadari konsekuensi penguatan jangka pendek, adanya monitoring berkelanjutan, peserta didik menghormati peraturan. Itu kalau dengan cara konsekuensi. Nah, kamu nanti akan akan naik kelas kalau kamu rajin belajar. Peraturannya harus rajin belajar. Kalau restitusi, nah sebelum restitusi, kalau restitusi peserta didik bertanggung jawab pada perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, memperbaiki diri dan orang lain. Peserta didik bersemangat memperbaiki kesalahan serta memegang kontrol atas dirinya. Sudah tahu apa yang dimaksud? Kalau konsekuensi mungkin sudah tahu ya semuanya. Kalau restitusi itu adalah untuk tujuannya untuk membuat anak mengakui kesalahan dengan tidak terpaksa dan ada alurnya. Next. Apa itu restitusi? Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Itu pengertian restitusi. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Di sini nanti ada 3 alur restitusi. Next. Ciri-ciri 9 ciri restitusi. Nanti setelah ini ada tayangan video tentang restitusi ya. Seperti apa? Nah, nanti Bapak Ibu Guru bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Pasti satu kelas itu pasti ada anak bermasalah tidak? Pasti. Karena permasalahannya berbeda. Nah, setiap anak permasalahannya berbeda. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Mereka akan biasanya kalau anak melakukan kesalahan sama teman-temannya bagaimana? Ya, dibully, dikucilkan, seperti dia. Nah, memperbaiki tawaran bukan paksa, bukan paksaan. Berarti kalau ada kasus, kalau ada masalah, bukan kita yang menawarkan, bukan kita yang solusinya begitu, tapi mereka dikirim untuk menemukan solusi sendiri yang bisa mereka lakukan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, berarti untuk merancang. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, mungkin ada sedikit video ini. Ada
Video restitusi. Nah, simpan dulu ya. Nah.
siapa di sana? Mau ada kamu, mengatasi permasalahan kamu. Kamu bermain bola di kelas tadi, pasti ada masalah. Kenapa bermain bola? Anjir, stumble guys. 16 batunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, apa yang dilakukan Bu Ida membuat saya sadar atas kesalahan yang saya perbuat. Saya mencontek saat ulangan. Yang saya suka adalah Bu Ida tidak marah kepada saya, tetapi justru membimbing saya untuk mencari jalan keluar dari masalah saya. Kedepannya saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih Bu Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya, apa yang dilakukan Bu Ida membuat saya sadar atas kesalahan yang saya perbuat. Saya bermain bola saat di kelas. Yang saya suka adalah Bu Ida tidak marah kepada saya, tetapi justru membimbing saya untuk mencari jalan keluar dari masalah saya. Kedepannya, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap coba? Siap. Kalau ada anak yang salah tidak? Siap. Tidak langsung. Kamu sini. Nah, kamu mencontek. Salah. Langsung anaknya. Tidak ya. Takut karena benarnya Bapak, Ibu guru. Tetapi mereka sakit hati tidak? Iya. Kalau ini tadi anaknya malah tidak sakit hati. Anaknya, oh sayang, aku melakukan kesalahan tapi Bu Umi masih bisa, iya masih mau memaafkan kesalahanku. Dan anaknya juga mau menyadari kesalahannya. Ini ada yang ditanyakan tentang segitiga itu? Ya, Bu Medi. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menanyakan untuk alur segitiga institusi tadi kan ada 3. Itu apakah alur segitiga restitusi itu dapat diulang lagi atau memang harus turun? Ya,
otak. Iya, menggoreng lauk ya. Kalau kita mencuci, dibolak-balik jadi cucian yang bersih apa tidak? Sebelumnya ini ada yang belum fokus ya. Berarti ayo kita senam otak dulu. Ayo senam otak dulu ya fokus sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Meli. Ya, senam otak dulu ya. Sebentar. Jadi tidak fokus ya. Tidak apa-apa. Tapi Bu Juli tanggap. Fast respon. Oh iya, bisa diminum semuanya, monggo Bapak Ibu. Ya. Ini. Ya. Yang senang otak, yang otak kan PS otak kiri ini. Ya. Baca. Kita coba karena bukan dibaca tulisannya. Sekali lagi, bukan dibaca tulisannya. Bukan dibaca tulisannya. Sekali lagi baca warnanya. Jangan tulisannya. Betul ya? Halo, ya. Siap? Siap semuanya? Ya, oke. Next. Oh ya. Oh ya. 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 Bapak Ibu guru hebat, berarti fokusnya masih 100%. Monggo sambil diminum dan boleh monggo. Nah, yuk kita lanjutkan ini ya. Apakah pendidikan itu bisa dibolak-balik seperti kita mencuci? Kalau tidak, itu namanya rukun ya. Nah, rukun pendidikan tidak bisa Bapak Ibu. Kalau dibolak-balik nanti tidak menyelesaikan masalah, tidak menemukan solusi, tapi malah iya, anaknya bingung juga. Ini harus Bapak Ibu guru piye. Seperti itu ya, Bu Meli. Ya. Jadi harus dari pertama dulu tadi. Apa yang pertama tadi? Coba sebelumnya. Ya, coba ya. Yang pertama tadi. Kenapa saya itu aja di PowerPoint-nya di next aja. Nah, segitiga resolusi harus turun. Nah, ini menstabilkan. Ini edit ini namanya ID, bukan ID. Jadi K, jadi tega. Mohon maaf ya. Nah, menstabilkan identitas. Ya. Maksudnya di sini tadi alurnya seperti itu. Kita tanya, kamu tahu dipanggil di sini kenapa? Ini Bu, jadi ada yang lapor Bu Umi bahwa berarti pas waktu ujian kenapa ini Bu, kenapa begitu? Nah, itu baik apa buruk? Nah, namanya menstabilkan ya. Bukan kita yang itu buruk ya kita, tapi mereka yang menjawab sendiri. Kemudian yang kedua pada tindakan yang salah. Kalau seperti itu wajar. Semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Jadi tujuannya untuk agar mereka mau mengakui
menanyakan dengannya. Kalau juga sudah ada yang keras, berarti kamu menyalahi apa tidak? Itu biar muridnya yang menjawab. Ada segitiga restitusi, jelas yang namanya segitiga. Kalau yang satu, nah, coba, ya bagaimana kalau yang satu? Tidak selesai. Iya, tidak jadi segitiga restitusi. Nah, jadi tidak akan selesai kasusnya ya. Ya, sekarang itu saling ketika itu saling berkaitan sama. Ya. Next. Bersabarkan identitas. Bersabarkan itu dari manusia ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini sudah pernah berbuat. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk mencari masalah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri. Terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri untuk mengembalikan identitas. Next, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada murid seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia, kebutuhan dasarnya tadi. Untuk apa? Ada yang ingin kasih sayang dan sebagainya, ya. Guru bekerja, kamu bisa saja melakukan dengan seperti guru, tapi kamu tidak melakukan kan? Kamu pasti punya alasan. Anak berbuat salah itu pasti mempunyai alasan. Itu kita gali penyebabnya apa. Next, menanyakan keyakinan. Apa nilai kita percayai di kelas sekolah kita? Itu apa? Kelas yang ideal itu seperti apa? Yang tidak. Nah, murid bisa menjawab. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika mengakui apa itu? Pasti anak itu kalau berbuat salah pasti merasa nyaman atau tidak? Seperti halnya kita, Bapak Ibu guru. Kalau kita berbuat salah pasti tidak. Nah, itu face-nya sudah lebih sama juga seperti anak-anak. Next. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, teori pilihan siapa sesungguhnya yang dikontrol. Nah, setiap Bapak Ibu guru juga harus memiliki kontrol. Kontrol itu kontrol emosinya, kontrol seperti teman, kontrol seperti kalau kita sama anak itu juga bisa memposisikan diri kita, maka anak akan nyaman dengan kita. Kalau sudah nyaman, iya, pembelajaran akan bisa baik. Stimulus respon. Bagaimana kita mencoba membuat orang agar berpandangan sama dengan kita. Baik kalau perlu semua orang harus semangat. Bapak Ibu harus sama dengan Bapak Ibu. Boleh? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berarti murid Anda dicek. Kamu salah. Ya, wes pokoknya salah. Saya salah apa? Enggak, pokoknya kamu salah. Tadi melihat, iya. Tadi lihat, ya, kemudian, iya. Tadi melihat, kamu salah. Soalnya salah. Boleh? Oh tidak, ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Tidak bisa. Harus kita bisa. Ya. Kalau murid mau marah, apakah ibu bisa mengontrol? Ya. Biasanya mengarahkan berusaha ya belajar. Meskipun belajar, ya. Saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Iya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau sudah gagal, rasakan seperti itu. Ya, model berpikir menang atau kalah. Ya. Sekarang kita ada masalah atau perbedaan. Ini perbedaannya ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Ya, baik atau tidak? Baik teori konselor yang ini. Semua perilaku
Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, saya juga tidak bisa mengontrol diri sama memenuhi. Nah, apalagi sama Pak Putri. Ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang. Bukan menang. Mas menang itu berarti antara guru siswa juga tidak ada siswa menang dua tidak ada menang. Itu perubahan paradigmanya ya. Yang dulu yang sebelah kanan saya yang dulu sebelum kalau yang sekarang yang hasilnya generasi yang bagaimana? Yang merdeka, siap merdeka ya. Sukses kami kurikulum merdeka ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apa perbedaannya di sini? Hukuman dan konsekuensi itu kalau dilihat sekilas lebih keren dari mana? Hukuman ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat orang merasa terpisik hati untuk jangka waktu lama, berarti traumatik. Ya, anak mesti kedisiplinan. Nggak mau aku, pokoknya jam 7 harus naik kelas nggak mau. Engkau nanti kalau bohong, engkau harus ujian mesti kon baca makasih sih. Nggak mau, nah seperti itu ya. Nah, harapnya untuk memberi pengerjaan, tetapi itu bersifat hukuman. Anak memberi kedisiplinan, mendorong anak mengerti diri sendiri. Konsep yang buruk, nah nanti akan menciptakan konsep dirinya di dalam otaknya itu hal-hal yang negatif. Ya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tidak jujur akhirnya karena takut nanti kalau jujur pasti dihukum, marah rasa bersalah dipermalukan merasa tak dihargai, pasti itu bukan hanya murid tapi bapak ibu guru pasti pernah mengalami semuanya pasti pernah mengalami. Sekarang konsekuensi sesuatu yang terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu semuanya konsekuensi juga ada hal negatifnya. Anak menjadi disiplin, tapi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tapi hanya pas pada waktu kita validasi tadi rasa bersalah, tapi kan dikembalikan lagi percaya dirinya. Kamu anak hebat, kamu sudah mengakui kamu sudah mampu mengungkapkan solusi yang akan kamu lakukan. Nah, itu mengembalikan identitas diri anak. Anak menghargai disiplin, akhirnya mereka tidak takut untuk melakukan disiplin. Stimulus atau tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk memenuhi peraturan, pegangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Biasanya kalau konsekuensi itu, kamu kalau tidak mengerjakan PR, mengerjakan di luar, itu juga konsekuensi. Itu ada hal yang menyakitkan tidak? Ya, meskipun hanya sementara. Tapi kalau hukuman tidak mengerjakan PR, berdiri di bawahnya sampai jam 12. Nah, itu namanya hukuman. Next. Nah, akhirnya keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas tadi? Sudah dibuat bersama murid-muridnya ya? Sudah. Merupakan suatu yang menjadi bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai dan kebersihan untuk dikembangkan terus. Nah, keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif.
Semua keyakinan kelas pasti muaranya nanti untuk menciptakan budaya positif. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil belajar Pancasila 6 dimensi. Itu semua merupakan karakter. Coba keyakinan kelas berapa ya? Tunggu, yang sudah hafal keyakinan kelasnya dibuat membumi keyakinan kelas 1. Nah, kemarin baru buat. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Keyakinan kelas yang sudah saya bersama sepakati karena memang dia masih kelas 1. Di situ membuat kata-kata yang simpel. Seperti contoh, mengingatkan teman yang berkata kotor. Di situ semuanya setuju. Karena sebagai contoh, pengolok itu juga. Nah, di situ teman boleh mengingatkan, oh jangan seperti itu. Di situ kita sepakati memberi voice mail. Kalau setuju dikasih poin. Terima kasih Bu. Itu salah satu keyakinan kelas. Sama ya, keyakinan kelas sebenarnya kesepakatan kelas. Nah, yang saya tanya tadi bagus, itu merupakan keyakinan kelas. Apakah itu sama dengan peraturan kelas? Ayo Bu Medi, ayo Bu Medi. Tadi keyakinan kelas dan peraturan kelas, apakah sama? Kalau menurut saya itu berbeda. Karena kalau peraturan kelas itu kan dibentuk oleh guru kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibentuk bersama siswa. Oh ya, yang bagus berarti semua sudah nonton di kurikulum percikanya ya. Nah, itu memang ya. Kalau ibu guru perlu membuka PMM itu semuanya ada di situ. Oke, bisa sama-sama membuka ya. Oke. Peraturan kelasnya memang beda. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Heli. Kalau peraturan kelas itu waktu itu harus wajib yang membuat sekolahan. Kalau peraturan sekolah, kalau peraturan kelas berarti warga. Ya, terutama yang menguasai kelas biasanya ya wali kelasnya. Kalau keyakinan kelas itu kadang tidak kadang tapi dibentuk atas dasar musyawarah ya dari satu anak satu kelas. Jadi kata-katanya tidak ada kata-kata yang memaksa pujiannya. Mungkin pujian peraturan kelasnya ini pujian kelas 4-nya, mungkin pujian saja. Kalau salah satu peraturan kelas di kelas 4 adalah dilarang membuang sampah di dalam kelas. Nah, bagus ya. Ada kata-kata yang memaksa dilarang. Nah, itu tadi. Next. Nah, ini peraturan PS-nya kelas. Peraturan merupakan tatanan berasal dari luar diri individu. Jadi kalau keyakinan itu dari individunya, murid ya, kan juga murid. Tapi kalau peraturan di luar diri individu bersifat memaksa sesuatu yang harus ditaati. Kalau keyakinan kelas merupakan kepercayaan, kepastian serta ketentuan mengacu dari dalam diri individu, kepercayaan yang sungguh-sungguh dipegang, nilai-nilai apa yang diyakini, tapi nilai-nilainya bersifat universal, artinya menyeluruh, tidak untuk pribadi masing-masing. Seperti itu. Jelas ya? Adalah peraturan dan keyakinan kelas. Nah, next. Contoh peraturan dan keyakinan kelas ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selalu kembalikan buku ketentuannya dilarang, jangan. Nah, itu. Kalau keyakinan bertanggung jawab, menghormati
menjaga kebersihan kelas, saling peduli dan menghargai. Tadi kalau Bu Umi lebih ke saling peduli dan menghargai. Tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Kan tidak ada kata-kata harus gitu. Berarti kalau anak tidak tepat waktu dalam mengerjakan tugas dan memiliki alasan yang bisa kita terima, boleh kan? Ya, Bu, saya kemarin sakit, terus saya tidak bisa menyelesaikan tugas. Hari ini tugas 5 masih saya kerjakan 2. Tapi saya, nah ini bagaimana Bu, dikumpulkan apa enggak? Bagaimana Pak Ibu kan seperti itu? Ya, betul. Bagaimana? Diselesaikan dulu, diberi. Oh iya, cepat Ya, diselesaikan dulu dan diberi tenggat waktu ya. Anak-anak kan tidak terpaksa ya anak-anak. Nah, nanti kamu seperti itu. Next. Terima kasih. Nah, salam guru hebat untuk SDN Pojok 1. Eksposenya asik ya. Nah, terima kasih. Ini tadi aksi nyata modul 1.4. Mungkin dari awal hingga akhir ada yang belum jelas Bapak Ibu? Alhamdulillah. Coba untuk itu saya minta kita ada SPP-nya untuk penutupan. Pasti saya minta ya, setelah ini apa yang saya sampaikan untuk menjadi praktik baiknya tadi, silakan dituangkan ke dalam refleksi hari ini. Nah ya, kita senang dulu. Bukan. Coba. Bapak Ibu, silakan berdiri dulu. Kita ulang anti stres saja. Oh ya, senang otak brain. Dan ini Berarti
akan dituangkan di post-it refleksi. Nanti silakan ditempel di papan refleksi Desi. Ya, destinasi budaya positif. Silakan ditempel. Sedia Bapak Ibu guru yang sudah kumpul ditempel. Terima kasih semuanya telah refleksi. Monggo perwakilan dari Bapak Ibu satu saja untuk membacakan refleksinya atas destinasi hari ini. Monggo, Bu Suni ya. Semua buku dibaca. Refleksi diseminasi budaya positif dari saya. Budaya positif memang sangat perlu dibiasakan dan kebiasaan dimulai dari kita sebagai seorang pendidik. Refleksi dari Bu ini, diseminasinya menarik kegiatan lengkap dan mendapatkan ilmu baru. Refleksi dari Bu Novi untuk menyaji materi sangat baik, bisa diterapkan dalam pembelajaran, alur kegiatan rutin sesuai prosedur, manfaat, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Refleksi dari Medalina, materi diseminasi aksi nyata modul 1.4 sangat menarik dan bermanfaat. Refleksi dari kemudian, budaya positif perlu dikembangkan sejak dini agar menjadi kebiasaan yang baik. Refleksi dari Yusuf, hari ini saya mendapatkan ilmu baru tentang budaya positif, salah satunya segitiga restitusi. Refleksi dari Bapak Mubin, destinasi menyenangkan dan dapat ilmu baru, budaya positif, segitiga restitusi. Terima kasih, tepuk tangan pada semuanya. Terima kasih Bu Suni. Terima kasih. Nah, hari ini berbagi praktik baik dan aksi nyata saya 1.4. Terima kasih atas partisipasinya semuanya, Bapak Ibu guru hebat Expo Sadar. Mungkin kita akan bertemu lagi pada aksi nyata berikutnya ya Bapak Ibu. Ya, siap untuk menerangkan untuk murid-murid? Siap. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang berpihak pada murid. Ya, terima kasih untuk hari ini. Akhirul kalam, apabila ada